Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya sederhana aja. Waktu itu saya pernah dengar ceramah dari Jainuddin MZ zaman dulu. Yang bikin orang buta itu ada 3. Harta, tahta, wanita. 3T ini apa termasuk programnya setan? Pertanyaan saya. Yang kedua, kenapa yang nomor 3 ini paling sering digunakan senjata? Nafsu. Yang nomor 3 Setan. Ya, senjatanya setan untuk menggelincirkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bit-tauhidi was-sabati fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kita cintai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita masih diberikan tambahan umur oleh Allah, diberikan tetapnya iman dan Islam di dalam dada kita, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ini dalam rangka ukhuwah Islamiyah silaturahim dan juga dalam rangka talabul ilmi yang merupakan kewajiban kita, tugas kita dari Allah dari sejak kita dilahirkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda manusia agung, manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mari kita buka dengan umul kitab, mudah-mudahan diberikan manfaat dan berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam kajian kita adalah kajian tahapan yang nomor 3 dalam rangka menuju Allah. Ada ujian-ujian, ada rintangan-rintangan yang itu menjadi sandungan kita menghadap Allah. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah manusia atau komunitas, yang ketiga ini adalah setan, dan yang terakhir nanti adalah nafsu. 4 hal ini yang sering menjadi sandungan, menjadi cobaan, menjadi rintangan untuk menjaga hubungan harmonis kita dengan Allah. Setan, sebagaimana saya katakan, ya kajiannya secara empiris, ya setan tidak bisa kita lihat, tapi rasionalis bisa. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam rangka menguji keimanan, harus ada inspirator keburukan, yaitu setan ini. Jadi masuk akal bahwa manusia tidak akan masuk surga kecuali beberapa rintangan-rintangan yang dialami di dunia ini. Salah satunya rintangan yang sudah dinaskan dengan Al-Quran, yaitu setan. Sebagaimana terlihat dalam gambar di atas ini, slide ini, awas perangkap setan. Maaf, bukan
perangkatnya, perangkap. Nah, kalau perangkat itu kan alat. Perangkap setan. Ini jaring-jaring setan. Manusia itu dikepung oleh setan di 4 arah mata angin. Manusia dikepung oleh setan dari 4 arah mata angin. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 17. Bahwa setan itu akan mendatangi kalian, kata Allah, dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, arah samping kiri. Berarti kita dikepung setan. Dikepung dengan 4 mata, arah mata angin. Ketika Allah menyebut bahwa manusia itu dikepung dengan 4 arah mata angin, belakang, depan, samping kanan dan samping kiri, malaikat itu prihatin, kasihan. Dalam hadis disebutkan malaikat itu kasihan kepada manusia. Karena di dunia itu untuk mendapatkan surga harus melalui kepungan ini. Tapi kata Allah, tidak usah ada apa-apa malaikat. Iblis, bapaknya setan, atau setan itu lupa, tidak menyerang dari arah atas dan tidak menyerang dari bawah. Kan tidak ada penjelasan setan datang dari atas dan dari bawah. Yang ada di dalam Al-Quran, dari depan, dari belakang, samping kanan dan samping kiri. Lupa setan. Apa filosofinya? Bahwa selama seorang hamba itu mau mengangkat tangannya ke langit, ke arah atas, kemudian mau meletakkan keningnya, kepalanya ke tanah untuk bersujud, kata Allah, aku ampuni dosanya. Ini harapannya, aku ampuni dosanya. Setan lupa, Pak, bahwa ada arah atas dan ada arah bawah. Selama manusia itu mau berdoa kepada Allah, mau meminta kepada Allah perlindungan dari perangkap-perangkap setan ini, dan mau bersujud, meletakkan keningnya ke tanah sebagai bentuk bahwa manusia ini adalah lemah, apa kata Allah? Aku ampuni sebesar apanya dosa, sebesar langit, sebesar bumi dan seisinya, atau sebanyak pasir-pasir di lautan, aku ampuni. Nah, ini enak. Jadi kita akan diampuni oleh Allah selama masih bersujud dan meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti setan itu lemah. Setan itu lemah. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya perangkap tipu daya setan itu dhaif, lemah. Tapi jangan diendengkan. Jangan karena setan itu musuh nyata bagimu. Maka jadikanlah setan itu musuhmu, bukan tetanggamu musuhmu. Bukan sesama muslim musuh kita, bukan. Musuh kita setan ada 2. Ada setan yang nempel kepada manusia, sehingga kadang-kadang kita musuhan sama manusia, musuhan dengan orang kafir, karena di situ ada setan-setan yang harus diperangi. Inilah perangkap setan. Oleh karena itu di dalam tafsir Al-Misbah, tafsir yang berbahasa Indonesia, karangan Profesor Dr. Urs Syihab, ahli tafsir di Indonesia, itu memberikan penjelasan tentang surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Birabbi, Rabb ini penguasa, Rabb itu pemilik, Rabb itu pengatur, Rabbun. Kadang di dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan.
biar ditulis Rabb, karena maknanya banyak. Kalau sampean baca terjemah, kadang-kadang Rabb ini tidak diterjemahkan. Asli Rabbun, Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, satu Rabb manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Berapa? Dua sudah. Tuhan manusia, Rabbnya manusia. Kemudian Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, apa itu? Tuhannya manusia. Tiga disebut oleh Allah itu dalam rangka meminta perlindungan. Tiga kekuatan dalam asma Allah: Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Untuk minta perlindungan kepada siapa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sehingga ayat ini penting. Insya Allah kalau ahli baca surat ini, atau tiga kul sering saya katakan, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, insya Allah diselamatkan dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan dan tipu syaitan. Sihir tidak akan masuk. Sihir tidak akan masuk. Binatang-binatang kecil ketika kita tidur tidak akan masuk, padahal telinga kita tidak ada yang jaga secara ada. Bisa saja kan ketika tidur kita dimasuki binatang-binatang, tapi dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Oleh karena itu dianjurkan ketika mau mau tidur, bacalah kul, tiga kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan terlalu memikirkan, Pak. Jangan terlalu memikirkan setan ini. Ternyata setan ini tidak kuat-kuat amat. Ya, tidak kuat-kuat amat. Oleh karena itu setan itu datang dari segala penjuru mata angin. Maka di situ ada mujahadah. Nah, ini pentingnya. Ada mujahadah, mujahid. Ada usaha secara sungguh-sungguh untuk memerangi setan. Apakah setan itu tidak mampu dimatikan Allah? Mampu. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Kenapa? Karena memang setan itu mendapat mandat dari Allah, Pak. Mendapat tugas sesuai dengan permintaan. Setan itu mau menggoda manusia sampai hari kiamat, bahkan minta umur panjang setan. Alhamdulillah menurut setan itu permintaannya dikabulkan. Tapi Allah mengatakan kamu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukhlas. Termasuk orang yang muhlasin, orang yang diberi kekuatan untuk ikhlas dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-Nya Allah. Maaf belum saya kasih harakat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini pertanyaan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran 142. Ali Imran itu keluarganya Pak Imran. Nonton Pak Imran ya? Ali Imran. Kadang-kadang ada bukan Al Imran gitu, bukan surat Al Imran. Kadang-kadang salah. Surat Al Imran bukan Ali Imran, bukan Al Imran, kadang-kadang lupa. Bukan Al Imran tapi Ali Imran, keluarganya Imran. Am hasibtum, apakah kalian mengira atau menyangka, antat khulu, bahwa kalian ini akan masuk surga, antat khulul jannah. Walamma ya'lamillah. Walamma itu ketika masuk kepada fi'il mudhari' itu bermakna belum. Ya, belum. Tapi kalau masuk kepada fi'il madhi, kata lampo itu bermakna ketika. Ini dalam gramatikal bahasa. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, yaitu Allah belum mengetahui Allah siapa orang-orang yang mujahid, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh minkum di antara kalian, dan Allah juga belum melihat
Siapa di antara kalian orang-orang yang sabar? Berarti mujahadah melawan syaitan itu hanya ingin menunjukkan keseriusan kita. Tidak bisa surga yang mulia, yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dipikirkan dengan akal, tidak bisa dibukti tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, lalu diberikan kepada orang-orang santai, tidak mungkin. Surga itu sangat mulia, surga itu sangat fantastis, hanya diberikan kepada al-mujahid, orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar. Bahkan di dalam keterangan itu, dalam hadis, salah satu orang yang masuk surga tanpa dihisap itu orang yang sabar. Innama yuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang disempurnakan pahalanya tanpa dihisap adalah orang yang sabar. Jadi orang masuk surga itu ada dua, Pak. Masuk tapi mampir di neraka. Oh ini, tidak apa-apa Ustaz, sebentar saja. Oh jangan gitu. Satu hari ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 1.000 tahun. Satu hari di neraka. Jadi orang masuk surga itu ada dua cara, ada dua jalan. Masuk surga tapi di neraka dulu suwe. Masuk surga yang tanpa dihisap, ini kita ingin langsung masuk surga. Sayyidina Umar nangis ketika memikirkan ayat ini, bahwa seseorang bisa saja masuk surga tapi melalui neraka dulu. Bertahun-tahun di neraka. Ya tidak apa-apa, akhirnya masuk surga. Menurut faham ahlus sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar, selama di sini ada iman, itu ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau sudah tidak ada iman, sekecil apapun tidak bisa. Iman itu passwordnya, Pak. Menurut keyakinan kita, selama kita beriman, sekecil apapun amal kita akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan kita itu masuk surga yang ini, Pak, ya. Bighairihi hisab. Salah satunya amalannya sabar. Ya, amalan tapi sabar itu kadang-kadang atau ngaji sabar, wis koyo surga di depan, neraka di depan kita. Mulai kumpul bojo, kumpul anak, mulai muring-muring. Wah, lupa. Ya, mudah-mudahan kita itu ingat kita itu bukan hanya di masjid. Ya, ingat kita itu juga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika di jalan ingat Allah, ketika berdiri ingat Allah. Jadi zikir ya, Pak. Zikir kepada Allah. Jadi harus ada mujahadah, Pak. Harus ada usaha. Mujahadah itulah yang akan dinilai oleh Allah. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang memang mujahadahnya seperti apa. Ya lek santai, olehnya santai. Lek giat, insya Allah olehnya juga tergantung kita. Nah, cuma ya ada ini setan ini yang juga bisa masuk ke lini-lini kehidupan kita. Ada tiga cara. Ada tiga cara dalam mengalahkan setan. Nah, di sini Imam Ghazali di dalam kitabnya ini menyebutkan ada tiga cara. Thumma inna muharabatahu wa qahrahu fima qalahu ulama'una radhiyallahu anhum fi salasatin. Menurut para ulama, dalam rangka menundukkan setan, dalam rangka memerangi setan, dalam rangka mengetahui perangkap-perangkap setan, maka di sini kata Imam Ghazali, ulama menjelaskan ada tiga cara. Nah, jadi
Ya harus mengetahui ini Pak. Bagaimana kita menangkap pencuri kalau kita tidak tahu siapa pencurinya. Nah, sama dengan ini. Bagaimana kita itu bisa menangkap setan tapi tidak kenal ciri-ciri setan. Maka menurut saya bahasan setan ini bahasan paling sulit ya dalam menerjemahkan dengan bahasa kita. Setan ini. Tapi setan ini memang tugasnya menggoda manusia. Ahaduha, salah satunya. Yang pertama, anta ta'arrafa wa tata'allama makayidahu wa khiyalahu fala yatajasaru hinaidin alaika kallissi idza alima anna sahibad dar qad ahassa fihi farra. Yang pertama adalah mengenal dan mempelajari perangkap serta tipu daya setan. Jadi mengenal seperti apa. Jika setan tahu bahwa engkau telah menguasai perangkap dan tipu daya, maka dia tidak berani mendekatimu. Kalau di sini diibaratkan bahwa seperti seorang pencuri yang mencuri di sebuah rumah lalu ketahuan oleh pemilik rumah, kira-kira pencuri lari atau enggak Pak? Farra, dia akan lari. Jadi ada pencuri di rumah kita, lalu kita bangun, pasti setan kan ngintip. Dulu orang mencuri di malam hari, saiki tidak harus di malam. Dulu masa kecil saya, kalau orang masuk rumah itu harus melewati tembok, Pak. Ya, tembok yang berhari-hari, ya Pak, masa kecil ya. Kalau ada orang itu kehilangan di rumah, pasti paginya banyak orang yang lihat. Masa kecil saya, itu tembok, Pak, iya langsung, enggak, subah, itu kan kedengaran sebenarnya. Tapi orang tidur itu kal maut. Orang tidur itu seperti orang mati. Coba ada temannya tidur sampean pindah dari rumah ke jalan raya, nggak akan bangun. Karena mati. Dulu saya kecil saya, kalau ada rame-rame pagi kecurian tetangga, saya lihat itu. Ternyata memang temboknya itu subhanallah. Yang tidak gedek Pak ya, yang pakai tembok. Karena kalau gedek tidak akan dicuri, kalau ada apa-apa. Sing tembok itu biasanya dulu suki, apalagi beton. Iling bagi, lek gedek gak mungkin lah, daerah ada namasnya. Dulu banyak orang kampung itu nyimpan uang bukan di bank. Bank itu kan barusan aja ya, bukan ATM. Mau saiki wong desa orang desa itu punya ATM kabeh. Sekarang enggak, disimpan Pak ya saya. Di kotak, di lemari. Nah, sehingga maling itu ya melalui itu. Nah, ibarat maling kata Imam Ghazali, maka harus mengetahui. Nah, pemilik rumah itu harus tahu, maka dia akan lari. Ini yang pertama, harus mengenali seperti apa tipunya, tipu dayanya. Yang kedua, ini harapan. Wasani antastakhiffa bida'watihi fala tu'alliku qalbaka bidzalik wa tattabi'uhu fa innahu bimanzilatil kalbin nakhi. Nah, ini. Jangan pernah menanggapi ajakannya, termasuk dengan menunjukkan minat dan mencoba mengikuti langkahnya. Di sini diibaratkan oleh Imam Ghazali adalah bimanzilatil kalbin nabih, yaitu dengan anjing yang menggonggong. Tahu anjing menggonggong? Sering saya katakan di rumah saya persis di sebelah kiri itu masya Allah memelihara anjing Pak. Pagi sore, sampai aku ya Allah, persis ya karena agamanya beda agama, persis satu tembok dengan saya. Malam siang, ya sudah sabar. Saya kadang-kadang ngomong, Mbak, tolong Mbak nggih. Nggih Ustaz, sudah saya kasih. Ayo mengki berhenti, tetap. Ya namanya anjing. Katanya Imam Ghazali suruh datang pemiliknya, suruh berhenti. Nggak berhenti juga.
Ini filosofinya memang anjing itu tunduk kepada kepada pemiliknya. Maka biarlah anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Jangan dihiraukan. Di sini pakai antastakhiffa. Ya, remehkanlah. Tidak usah terlalu. Jangan menanggapi ajakannya. Jangan menanggapi. Sebab setan itu ya nanti jelaskan melalui bisikan. Ada bisikan. Lek sampean wis ini kok bisikannya setan, tangkap itu. Nah, setan ini. Kalau mau melakukan maksiat, mau melakukan keburukan atau sesuatu malas-malas ibadah, sampean tangkap setan ini. Harus sudah setan. Awas ini setan. Harus kita ucapkan, ini setan. Ini setan. Mau malas sholat subuh, mau malas bangun malam, sampean wis yakin setan ini. Setan. Hingga sudah kenal lamian. Oh, lek malas-malas itu setan. Lek maksiat-maksiat setan. Bisikan-bisikan yang jelek setan. Ada manusia ngajak kejelekan itu tapi kok gak pas katakan setan ya. Jadi manusia yang mulia yang dihinggapi setan. Yang ketiga, apa solusinya kata Imam Ghazali? Ats-tsalisu an tudima dzikrallahi ta'ala bilisanika wa qalbika. Nah, ini. Harus terus-menerus berzikir kepada Allah baik dengan lisan maupun dengan hatimu. Ya ini Pak. Zikir, Pak. Ya sesuai sampean lah zikirnya apa. Ada yang tasbih, ya monggo subhanallah. Ada yang hamdalah, alhamdulillah. Ada yang istighfar, astagfirullah. Ada yang aja bismillahirrahmanirrahim. Ada macam-macam lah. Pokoknya sering saya katakan kemarin itu bahwa agama landasannya hanya dua. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, agama hanya zikir dan bersyukur. Zikir dan bersyukur. Karena hak Allah itu harus diingat. Awas. Hak Allah harus diingat. Lewat apa zikir Ustadz? Ya resminya lewat ibadah yang mahdo, sholat dan lain sebagainya. Tapi zikir itu kapan saja. Zikir itu dengan lisan boleh, tapi yang paling bagus kata Imam Ibnul Al-Jauzi dengan hati. Jadi apa yang diucapkan di sini juga diterjemahkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Jadi ini jadikan. Jangan astagfirullahaladzim. Hanya di sini. Ya. Jadi di sini harus terus menerus. Kenapa harus zikir bapak-bapak? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa zikir itu di sini disebutkan adalah luka setan. Jadi orang yang sering berzikir, kalau ibarat fisik setan itu luka bagi setan, gak senang. Walaupun ada ulama mengatakan al-akilah itu bukan luka, tetapi di sini disebutkan penyakit menular. Jadi penyakit menular. Kita kan tidak senang punya penyakit menular atau bersama dengan orang yang punya penyakit menular. Penyakit menular. Jadi kenapa zikir? Karena zikir itu adalah luka setan. Orang yang ahli zikir maka setan merasa dilukai badannya. Kalau saya yang merasa tersiksa. Anna dzikrallahi ta'ala fi jambi syaitan kilati fi jambi ibni Adam. Bahwasanya kedudukan zikrillah, ingat kepada Allah, bagaikan luka pada anak Adam, manusia. Jadi ibarat luka. Jadi ya tidak senang setan itu. Sampai kita kan tidak senang terluka Pak ya. Terluka kena pisau, waduh sakit Pak. Apalagi hatinya terluka, dirasani orang, dibenci orang atau ini yang paling kata-kata itu Pak lebih tajam Pak. Kata-kata itu lebih tajam. Bisa viral Pak. Bisa dengan kata-kata goblok kemarin itu bisa viral Pak. Bisa maka kata-kata ini hati-hati. Ya tapi Allah mau mengambil hikmah dengan kata-kata goblok itu. Seorang penjual es jadi kaya. Ya sudah, kita nggak tahu desain Allah itu.
tetap kita hati-hati berkata-kata. Kalau sudah kita terlanjur, ya sudah harus bertobat. Tapi mungkin ada masalah bagi tukang penjual teh itu. Coba ada dikatakan goblok, dan diviralkan. Ya nggak ada yang kenal itu. Ada yang mengumrohkan ya, ada yang kesek duit. Ya, bukan saya melegitimasi, bukan. Artinya ya sudah, kalau sudah terjadi itu takdir Allah. Tapi seorang ustadz harus hati-hati. Tapi kalau tinjauan filosofi ini, tinjauan apa? Kitab yang kita kaji itu ihsan, bahwa itu adalah tinjauan secara hakikat, saya nggak tahu. Ternyata ya aspeknya kok menguntungkan tukang jual es. Bu, saya nggak tahu ya. Saya berpikir begitu. Maka ketika kita melihat kesalahan orang, jangan terfokus kepada kesalahannya. Coba apa sih hikmah Tuhan itu kok mentergelincirkan seseorang? Ternyata ada hikmah bagi orang yang didolimi, sehingga diumrohkan. Banyak yang mau umrohkan. Tapi sampean jangan nyoba-nyoba. Pak, saya katakan goblok ya Pak, jangan. Itu sudah terjadi. Tidak usah didesain ulang. Saya ingin mengajak, ketika melihat sesuatu yang empiris, yang nyata, kesalahan seseorang, maka kita jangan langsung ya mengviralkan. Seharusnya kan orang sekarang memang itu Pak, kesalahan orang diviral. Bahkan kalau ada orang kesalahan orang itu harus ditutup, katanya gitu. Wastur likullil uyub, tutuplah kesalahan orang. Tapi sekarang itu dunia medsos, media, buat konten, laris kontennya, dapat ya sudah. Jadi kalau ada orang berbuat salah, ya apa ya salah tetap salah. Ini saya sering menganalogikan, kalau Nabi Adam dan Hawa itu tidak makan buah kuldi, kita akan tidak ada. Apa filosofinya? Kesalahan orang dalam tanda kutip, kesalahan orang soleh dalam tanda kutip, bisa saja memberikan pelajaran bagi manusia. Ya, agar sampean tidak ngenteng-ngentengin kesalahan orang. Ya, kalau orangnya sudah bertobat, ya ampuni. Allah Maha Pengampun. Ya, tapi karena di medsos itu sudah dunianya sudah dunia bebas. Siapa saja bisa tidak ada filter Pak, di medsos itu tidak ada filter. Siapa yang ngomong boleh sakarap hanya hati-hati. Jadi kita ngaji ilmu tazkiyah, jadi lebih kepada hati. Ya, tazkiyah hati kita. Ya, kalau orang bersalah ya harus didoakan lah, ya Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan dia mudah-mudahan sadar, titik. Jangan disebar kejelekan. Ya, sekarang misot ya sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Rasulullah bersabda, Inna lisyaitani lalamatan bi ibni Adam walil malaki lammatun. Pada hati manusia terdapat persinggahan setan. Jadi lamah itu tempat persinggahan setan di dalam diri manusia. Dan ada tempat persinggahan malaikat. Nah, ini kan Allah itu paling memudahkan bagaimana menjelaskan kepada kita itu ya. Ya, menjelaskan Rasulullah bagaimana bahasanya itu bisa ditangkap. Di dalam diri kita itu ada dua terminal. Terminal malaikat dan terminal setan. Ini kan majas saja. Artinya ada kebaikan, ada keburukan. Malaikat sebagai simbol kebaikan, setan sebagai simbol keburukan. Sing di Ustaz tempat sing sebelah mana itu terminalnya setan? Kais. Ini bahasa biar kita paham bahwa di dalam tubuh manusia ada dua terminal, ada dua persinggahan, yaitu tempat persinggahan setan dan tempat persinggahan malaikat. Artinya ya tadi
Simbol kebaikan ada di dalam kita, simbol keburukan juga ada. Ini disebutkan oleh Rasulullah, faktanya memang begitu. Dua cara mengenali tipu daya setan. Ada dua cara ini. Mengenali, tadi kan mengenali. Di sini fa in qulta, jika kamu ditanyakan orang, fa kaifa ta'lamu makaidahu, bagaimana untuk mengetahui tipuan-tipuan setan atau perangkap setan? Wa kaifa at-tariqu ila ma'rifati dzalik, bagaimana jalan untuk mengetahui itu? Ya, Imam Ghazali memberikan penjelasan dua. Fa'lam, ketahuilah, ya, amraini, dua itu. Al-awwal annalahu wasaisa wa hiya bimansilatis siham allati yarmiha wa dzalika innama yatabayyanu laka bi ma'rifatil khawatir wa aqsamiha. Jadi setan itu menyerang korban dengan cara membidik mereka dengan beraneka ragam bisikan. Jadi ada di sini disebut dengan khawatir. Khawatir ini bisikan. Bisikan berarti setan itu punya kendaraan bisikan. Bisikan setan. Khawatir. Kadang-kadang kita itu ada khawatir. Ada bisikan. Jadi setan itu menyerang korbannya dengan cara membidik, ya. Mereka dengan beraneka ragam bisikan, seperti panah yang dilesatkan dari busurnya. Jadi biman silatis siham allati yarmiha. Jadi ibarat panah yang lepas dari busurnya. Jadi ya kita kan kadang bisikan-bisikan. Kenapa orang itu melakukan kejahatan? Karena ada bisikan-bisikan. Kenapa orang ada melakukan kebaikan? Bisikan-bisikan. Kita mampu membedakan mana bisikan setan, mana bisikan malaikat. Mana bisikan yang mengarah kebaikan, mana bisikan yang mengarah atau menjerumuskan kepada keburukan. Disinilah akal juga berfungsi. Maka di dalam diri manusia itu ada elemen-elemen yang secara empiris tidak bisa kita lihat. Seperti kita punya akal. Seperti apa? Kalau otak kita tahu sini ya, otak sini. Akal. Kemudian nafsu. Kemudian ruh, ya. Kemudian ruh. Di dalam kita itu ada ruh, ada nafsu, ada akal. Ya, bagaimana untuk membedakan diri? Ya, akal meluruskan, ya. Biasanya nafsu itu selalu mengajak ke kejelekan. Ruh itu biasanya sebagai ini, mirruhillah, sesuatu yang memang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu tidak akan bisa berbohong kepada dirinya sendiri. Tidak bisa. Mungkin ia bisa berbohong kepada orang lain, tapi ke hati nuraninya bisa. Tidak bisa. Sampean coba melakukan kejahatan, merasa enggak dalam dirinya? Pasti secara naruni bahwa itu jahat, tahu. Cuma kadang-kadang kalah. Ya kalah. Kenapa orang itu kok tidak beriman? Kenapa orang itu melakukan maksiat? Kenapa orang melakukan keburukan, kejahatan? Karena tadi ruhnya itu ditutupi. Siapa yang menutupi ini? Bisa saja setan. Siapa yang menutupi itu? Bisa nafsu. Makanya ini harus diperangi. Bisa harta. Jadi kita itu berpotensi baik, Pak. Karena kita itu mirruhillah, dari ruh Allah. Cuma kenapa di dalam perjalanan hidup kita ada yang sesat, ada yang melenceng, ada yang maksiat, ada yang buruk. Tadi fitrahnya tertutupi. Siapa yang menutupi? Bisa saja setan, bisa saja nafsu, atau keinginan-keinginan kita. Ya makanya manusia harus tahu mana manusia itu lemah, bisa salah, bisa benar, bisa keliru, bisa ketika melakukan kesalahan ya sudah dimaklumi. Kalau teman kita salah ya dimintakan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dosanya diampuni, ya Allah mudah-mudahan dijaga, begitu. Jangan di-share.
kejelekan teman kita kok di-share. Bagi polisi boleh ya, kali polisi kan tugasnya ngono. Nek sampean ndak lah usah lah. Ya, ndak usah. Bagi polisi mungkin untuk aspek penelitian silakan. Jadi setan itu bisikannya harus diketahui. Yang kedua, watsani anna lahu hiyalan bimansilatil syabakat. Nah ini allati yansibuha. Wa dzalika yatabayyanu laka bima'rifatil makayid wa awda'iha wa mujariha. Nah, ini yang kedua. Apa yang kedua? Senjata kedua setan itu adalah murid. Hiyal itu generasi. Jadi setan itu punya murid-murid. Bisa saja muridnya kita. Bisa saja muridnya Jadi kata Imam Ghazali, annalahu hiyalan. Jadi punya jaring-jaring, punya kader, punya generasi. Jadi senjata setan yang kedua adalah para muridnya yang sudah berhasil dijerat. Jadi setan juga punya kader, Pak. Punya kader yang sudah masuk perangkap dia. Ini kemudian didoktrin, Pak. Wah, sudah masuk kader. Sudah dalam bahasa kan dicuci otaknya. Karena ini kader. Kader setan ini. Hiyal itu generasi. Beberapa generasi atau kader. Jadi ya setan itu punya kader, Pak. Hal ini dapat engkau kenali dengan mengetahui jenis-jenis tipu daya dan sifat-sifatnya. Jadi kader-kader setan itu siapa? Makanya kajian itu cukup rumit kalau memakai teori empirisme. Yaitu harus jelas faktanya kayak apa. Nggak bisa, setan itu makhluk yang tidak bisa kita lihat, tidak iso. Kalau sekarang ono di TV ono setan gentayangan sampai bisa di video. Ono Pak setan bisa di video. Saya kepingin build videonya, Pak. Secanggih apa video bisa jin bisa di bujuk enggak di TV? Aduh, setan di video. Ya nggak tahu ya. Bukan dunia saya itu. Jadi kalau film-film kan bisa ya. Jadi film-film bisa terbang itu kan enggak. Kadang-kadang ada seorang ustadz datang ke hutan ya. Justru bisa ngomong proses perempuan setan ya. Embo ya Allah, bisa nangkap kameranya wonten Pak. Kamera yang bisa nangkap jin itu. Aku beli Jarno di rumah ono apa enggak? Ya embo lah. Ya dibujuk ya. Apa? Wonten Pak. Ada alat yang canggih bisa mendeteksi setan. Ada. Oh sampean beli Pak. Sampean kebo di rumah pojok ada. Wah. Wih. Enggak tahu kalau Indigo apa Pak? Apa? Ada anak yang punya kelebihan bisa melihat ini. Apa namanya? Indigo. Wonten Pak. Itu siksaan, itu ujian itu Pak. Bukan, anak saya punya keistimewaan. Oh jangan. Itu ujian, anaknya bisa lemah. Minta kepada Allah untuk disembuhkan, diruqyah dan lain sebagainya. Ya. Tidak usah sampean minta lihat jin. Saya itu ada yang ngasih tahu. Ya sampean amalkan mulai atau tidak, Ustaz. Tapi rawinya itu rada lemah. Sampean kalau ingin jin dan setan, dulu masih mondok. Sampean poso Ustaz. Berapa itu? 7 hari Ustaz. Poso tidak makan ya 7 hari lah. Makannya ini. Terus hari yang ketiga sampean datang ke sawah Ustaz. Terus apa? Di sawah itu biasanya ada apa Pak? Nah, gubuk-gubuk. Sampean buka gubuknya di tengah itu. Apa? Ya gentengnya loh. Sampean anokan apa ini? Sampean lihat begitu. Apa di atas gubuk itu? Sampean akan melihat jin dan setan. Wah jangan Pak. Kok ruwet ya, harus poso, harus gitu ya. Ya sudah, untuk apa lihat jin dan yang penting fakta Al-Quran, hadis jin setan itu ada. Bagaimana bentuknya tidak kita harus yakini. Pokoknya setan ada, bentuknya silakan. Bentuk biasanya setan-setan kan digambarkan sing serem. Padahal setan ono sing halus juga ya, datang ke rumah kita bisa. Padahal suaranya yang ya kita. Ini sudah sampai suruh kajiannya masih banyak. Jadi
kesimpulannya bahwa untuk selamat ke setan itu kata Imam Ghazali dua. Yang pertama banyak zikir kepada Allah. Isti'adah lillah atau isti'adah billah. Yang kedua itu adalah menyelisihi, yaitu menolak ajakan setan. Itu saja. Banyak zikir kepada Allah. Yang kedua menolak ajakan setan atau bisikan setan. Ini saja. Nanti ada beberapa cara, ada beberapa tahap ya. Setan itu menggoda manusia. Jadi ada ini nanti akan, karena ngaji ini tidak orientasinya hatam. Yang penting istiqomah, kita kaji satu bab per bab dalam rangka ya betul-betul kita kaji. Demikian ya, mungkin ada yang nambah, Pak, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa manusia kita ini dikepung dari berbagai arah mata angin, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, kecuali setan tidak bisa mengganggu dari bawah dan dari atas. Kemudian ini kan kita tidak tahu dari depan seperti apa mengganggunya itu, kemudian dari belakang dan seterusnya, itu yang tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian bagaimana kita caranya untuk membuat perangkap atau setidaknya kita membentengi dari arah mata angin tadi itu. Kira-kira begitu. Bagaimana kita harus memahami. Sebelum ini kan kalau kita paham setan akan melakukan tadi itu, tentunya kita harus paham dulu dari depan itu bagaimana, dari belakang bagaimana. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oh, ini banyak ini perangkapnya. Alhamdulillah. Ya itu, Pak, kalau kajian empiris bahwa setiap sesuatu harus dibuktikan secara benda, nggak iso. Saya ingin di setan teko, saya ingin ditekan ke belakang. Tetapi di sini ada bisikan-bisikan. Nah, kita memang dikepung dari arah mata angin itu ya. Itu. Tapi kita tidak mengetahui gimana yang depan masuk ke nah, nanti, Pak, ya. Apa katanya Imam Al-Qittani, saya sebutkan. Al-Qittani di dalam penjelasannya mengatakan begini. Apa filosofinya bahwa setan itu dari belakang, dari depan, dari belakang, dari samping, dari ini? Kalau dari belakang itu dosa, dari depan dosa besar, Pak. Nah, yang kita tahu ya. Ketika kita di dalam dirinya itu ada menyekutukan Allah, syirik, itu setan yang lewat depan. Jadi kita tidak mau bertuhan kepada Allah, ya, mengingkari takdir, wis, ya apa Allah itu gimana? Nah, meragukan kekuasaan Tuhan. Bahkan mungkin tidak bersandar kepada Tuhan. Itu setan lagi lewat depan. Ini jelas. Ini yang namanya kabair, dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar tidak ada kecuali syirik. Ya, ini dari depan. Dari belakang itu apa, Ustaz? Dari belakang itu dosa kecil. Nah, biar lek sampean ngenteng dosa kecil. Oh, setan ini. Setan dari belakang. Wis kapopo delok perempuan walaupun bukan mahramnya istighfar cukup. Nah, ini kan ngenteng ndak apa-apa kita ngerasani wong istighfar cukup. Ini enggak istighfar, mengentengkan. Ini ciri-ciri setan masuk dari belakang. Nggih, Pak, nggih. Ciri-ciri loh, tidak fisiknya, ciri-ciri. Yang sebelah kanan itu adalah setan itu menggoda melalui aspek-aspek sesuatu yang mubah. Boleh. Makan itu boleh kan? Silakan makan. Tetapi ketika makan berlebihan, wah, itu setan lewat. Nah, biasanya bacaan sampai tidak dimakan ya, tahlilan itu piringnya masih banyak. Oh, setan seneng itu. Itu innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadir kalau ambil wudhu itu kerannya tret, orangnya santai, itu mubadir. Ada orang wudhu belum wudhu sudah kerannya sot, itu kan mubadir dalam hal kecil. Atau membelanjakan uang secara
tidak tempatnya. Ini biasa lewat kanan, Pak ya. Ini ciri-cirinya. Kata imam kita nih, kalau yang lewat kiri, yang lewat kiri itu biasanya orang tertipu dengan amalan. Contoh, amalannya wong kaya, dikir atau memberikan harta. Ono wong sugih, di masjid wak seneng dikir, tapi pelit. Itu tertipu itu. Memilih amalan dikir, tapi yang utama ditinggal. Ini kiri. Orang kalau dikir masya Allah, tapi kepada tonggonya itu sering nyelatu. Ini setan ini. Setan yang lewat dikirnya bagus, sholatnya bagus, tapi kepada manusia dia nggak mau nyapa, nggak mau ngunyung terus. Itu setan yang lewat kiri. Padahal yang paling utama ya, kalau kita beramal itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, yang banyak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Dikir boleh tapi yang paling utama jangan ditinggal. Dikir boleh, tapi wong sugih di masjid tok itu salah dikirnya. Seharusnya dia harus cari orang-orang janda-janda itu, cari janda-janda. Ustadz ini pikirannya rotok kotor ya. Ya kan kotor ini. Kenapa kok bikin janda-janda? Kotor Ustadz ini sudah. Masuk kotornya janda yang wayu. Makanya kata Gus Baha, ketika kita itu kok lumayan dermawan kepada janda, itu ada baunya itu. Normal Pak ya. Jadi itu setan ya Pak. Dari aspek kiri biasanya kita itu seperti berjamaah itu paling afdol. Nggak mau berjamaah dia. Tapi kalau ada sholawatan, kemana datang? Tapi suruh jamaah. Ini tertipu Pak. Tertipu. Yang paling utama itu sholat jamaah. Nah, orang banyak tertipu dari kiri. Ya, tertipu dari kiri. Ya dikir api ya. Tapi wong sugih dikir tok ya salah tempat. Seharusnya wong sugih itu ya bisa ke masjid, tetapi yang paling utama keluarkan hartanya. Itu amalan yang paling utama bagi orang yang mampu. Zakat, infak, ke masjid rajin, zakatnya nggak pernah. Itu tertipu. Ya lumayan aku masjid, tapi itu tertipu. Setan itu lewat kiri ini Pak. Lewat kiri. Dek sampian itu sering ke masjid, tapi ke tetangganya itu kok sombong. Ayo awas. Ini setan lewat kiri. Enggak apa-apa wes kon ke masjid silakan. Tapi kamu ke tetanggamu gulung ini. Mulai. Nah ini berarti setan lewat kiri. Selama kita itu masih tangan ke atas, kemudian sujud ke bawah, semua itu akan diampuni oleh Allah dengan catatan bertaubat. Ini hebatnya Allah, tidak memberi peluang kepada setan untuk untuk datang dari atas dan datang dari bawah. Selama orang itu masih ingat kepada Allah, mau berdoa kepada Allah dan bersujud kepada Allah, apa kata Allah? Aku ampuni tadi itu. Dosa yang 4 itu, yang karaki aku ampuni. Ya, insya Allah gitu Pak. Mudah-mudahan kita ini, ya sudah namanya manusia, tidak bisa lepas dari 4 kepungan ini. Tapi selama kita itu mau menadahkan tangan, insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni. Insya Allah gitu Pak. Tanda-tanda nih. Tapi tanda fisik. Tadi di slide juga saya lihat ada langkah-langkah setan. Oh iya nanti Pak. Langkah-langkah setan. Oh iya. Coba langkah-langkah. Ya saya katakan setan secara empiris tidak bisa kita tahu, tetapi setan bisa masuk menyelusup kepada manusia. Kita jangan benci kepada manusianya, tapi benci dari sifat-sifatnya. Ketika sifat itu sudah hilang dari manusia, kemudian dia bertobat, maka kita tetap sayang. Kadang-kadang enggak kita, bukan benci kepada dosanya, benci kepada orang. Kita tidak boleh. Monggo, sip, monggo. Tidak apa-apa, santai minggu kan libur kan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya sederhana aja. Waktu itu saya pernah dengar ceramah dari Jalaluddin MZ zaman dulu. Yang bikin
orang buta itu ada 3. Harta, tahta, wanita. 3T ini apa termasuk programnya setan? Pertanyaan saya. Yang kedua, kenapa yang nomor 3 ini paling sering digunakan senjata? Nafsu. Yang nomor 3, setan. Ya, senjatanya setan untuk menggelincirkan manusia. Bagus sekali. Jadi 3T kata Ustadz Zainuddin: tahta, wanita, harta. Kekuasaan, jabatan, harta, dan perempuan. Ini berlaku bagi orang-orang yang tidak bertakwa, bagi orang-orang yang tidak soleh. Harta kalau ada di orang-orang soleh, api enggak? Api, bisa bangun masjid. Berarti harta tidak menjadi godaan kita, karena harta di wanita. Di tangan Ustadz, iyalah. Maksudnya di tangan orang-orang soleh akan sangat dimuliakan. Tidak ada seseorang lelaki yang mulia kecuali memuliakan istrinya. Beda kan, Pak? Wanita cantik di seorang suami yang bertakwa. Kekuasaan kan bagus, disuruh cari kekuasaan kan, biar bisa memanage ya. Harus direbut kekuasaan itu dalam rangka takwa tadi. Kekuasaan dipegang oleh yang takut kepada Allah, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Umar bin Khattab, beres, Pak. Kenapa? Tadi itu dia punya ketakwaan. Ya memang yang sering praktik di lapangan, yang sering itu mentergelincirkan memang harta, wanita, tahta. Tapi jangan titik. Bagi orang yang punya iman, bagi orang yang punya ketakwaan, insya Allah wanita, tahta, harta akan menjadi jalan untuk menuju Allah. Siapa itu? Ya kita tidak tahu. Siapa yang kuat? Kadang-kadang harta kuat, Pak, ya kuat dikasih harta. Wanita tidak kuat, kawin telu apa dia itu tidak kuat, sehingga kadang-kadang tidak adil. Sampean banyak hartanya apa? Mikirin apa? Harta ono semua ono, kan mikir wanita. Sehingga kawin 1, 2, 3, ya tidak apa-apa. Tapi motifnya kalau memang sunnah Rasul dalam rangka membantu janda-janda tua umumnya. Tapi sehingga kan janda-janda muda. Nah itu kan sangat tipis, Pak. Sangat tipis antara nafsu dengan sunnah Rasul. Weslah, jangan menghilah Tuhan ya. Tuhan itu paling tahu. Kenapa kok beristri 2? Sunnah, Ustaz. Wah, sunnah. Saya itu kalau beristri 2, Ustaz, tambah dekat kepada Allah. Hebat itu. Hebat. Silakan. Itu tambah. Saya, Ustaz, kalau istri 1 jauh kepada Allah. Tapi lurus, Ustaz, sampai dekat. Silakan. Karena itu menjadi perantara dekat kepada Allah. Silakan suke, minta suke kepada Allah. Tapi suke yang bisa menjadi perantara dekat kepada Allah. Minta jabatan, oke. Tapi jabatan yang membuat kita adil. Tapi faktanya di lapangan kita sering kalah bertarung dengan syaitan. Karena itu sering kalah, sampean menjaga jarak lah. Ke harta jangan wanita cukup sitok lah, yang penting setia kan cukup. Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pendukung, bapak-bapak, boten Ustaz, kalau bisa adil kok, ya silakan. Saya kalau baca itu Al-Quran itu dikatakan lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum. Itu Allah mengatakan, kamu tidak akan mampu adil di antara istri-istrimu. Itu Tuhan mengatakan. Leono kawin loro adil, hebat itu. Telepon, Assalamualaikum, ada di mana, Bah? Di Surabaya, padahal ada di Sidoarjo. Ya sudah, maksudnya itu guyonan saja, Pak. Harta akan bermanfaat di orang-orang yang soleh. Wanita akan mulia di orang-orang yang soleh. Jabatan juga akan bermanfaat di orang-orang yang soleh. Insya Allah, Pak. Setan, setan. Ya, mudah-mudahan kuat. Tahta kuat, wanita kuat, juga ya harta juga kuat. Monggo, sambun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang dilindungi Allah dari godaan setan ini. Kalau ada bisikan yang jelek, buruk, sampai segera tangkap. Ini setan. Ya tangkap sudah. Ini
setan. Nanti dengan zikir kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.